Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya Siti Maiza Hanani dari Minat Keslim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan hasil review artikel Grounded Theory. Topik ini menarik karena Grounded Theory bukan sekedar metode analisis data kualitatif, tetapi sebuah pendekatan penelitian yang mampu melahirkan teori langsung dari data lapangan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menguraikan cara ringkas mulai dari pengertian grounded theory, tujuan penggunaannya, prosedur sistematis yang perlu dijalankan, potensi kendala beserta resikonya, serta hasil kesimpulan akhir dari review artikel saya. Pertama, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih itu grounded theory. Grounded theory merupakan metodologi penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh Gleiser dan Strauss pada tahun 1967 sebagai bentuk kritik terhadap dominasi positivisme. Kemudian, tujuan grounded theory antara lain menghasilkan teori yang didasarkan pada data yang mampu menjelaskan proses sosial atau psikologis dalam fenomena tertentu, serta memberi kontribusi praktis bagi ilmu, kebijakan, dan pelayanan nantinya. Adapun perkembangan grounded theory memiliki 3 aliran utama. Yang pertama, klasik atau tradisional. Teori ini muncul dari data secara induktif atau dari data menuju ke umum, dari khusus ke umum. Yang kedua, evolved atau Strauss and Corbin, menekankan interaksi simbolik dan prosedur analisis sistematis. Kemudian yang ketiga, konstruktivis atau Charms. Teori dikonstruksi bersama antara peneliti dan partisipan. Kemudian, yang selanjutnya adalah prosedur sistematis dalam pengumpulan dan analisis data grounded theory. Yang pertama, purposive sampling atau sampel bertujuan. Peneliti memilih partisipan atau sumber data awal yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kemudian, data awal ini menjadi dasar analisis pertama. Yang kedua, current data collection dan analysis atau pengumpulan dan analisis data bersamaan. Data dikumpulkan dan langsung dianalisis secara paralel, bukan dipisahkan tahapannya. Analisis awal ini membantu menentukan data berikutnya yang perlu dicari. Kemudian yang ketiga, constant comparative analysis atau analisis perbandingan konstan. Setiap potongan data dibandingkan dengan data lain. Tahap ini membantu membentuk kategori, menemukan pola, dan memperhalus konsepnya ke depan. Kemudian yang keempat, memoing atau penulisan memo. Peneliti menuliskan catatan reflektif sepanjang proses analisis data. Kemudian memo ini berfungsi sebagai mortar yang akan menyatukan ide, jejak, audit, dan pemikiran peneliti. Kemudian yang kelima adalah coding atau pengolahan data. Coding dalam grounded theory ada beberapa fase. Yang pertama, initial coding atau memecah data, kemudian memberi label dan menemukan pola awal. Kemudian intermediate coding, yaitu mengembangkan kategori, menemukan core kategori, kemudian menyaring hubungan antar kategori. Yang ketiga, advanced coding atau mengintegrasikan kategori menjadi teori, menggunakan teknik seperti storyline dan theoretical coding. Kemudian yang keempat, theoretical sampling atau sampel teoritis, yaitu peneliti mencari data tambahan untuk memperdalam, mengisi kekosongan, atau menguji konsep. Hal ini dilakukan sampai saturasi teoritis tercapai. Kemudian yang ketujuh, theoretical sensitivity atau kepekaan teoritis. Sepanjang proses, peneliti mengembangkan kepekaan untuk mengenali data yang bermakna. Hal ini membantu mengarahkan fokus analisis agar teori yang dihasilkan lebih kuat. Dan yang terakhir adalah hasil akhir atau substantif teori. Hasil ini berupa teori yang lahir dari data, yang terintegrasi dan mampu menjelaskan proses sosial atau psikologis tertentu dari penelitian tersebut. Kemudian adapun kendala dari grounded theory dan cara menghindarinya. Yang pertama,
Menggunakan framework visual sebagai panduan langkah demi langkah agar lebih terstruktur. Karena memahami framework ini merupakan langkah awal, sehingga peneliti harus menggunakan visual dulu sebagai panduannya. Kemudian yang kedua, pahami tujuan grounded teori tersebut. Kemudian yang ketiga, menjaga ketelitian agar tetap metodologis. Hal ini menggunakan audit trail atau catatan proses lengkap. Kemudian simpan memo dan coding dengan rapi, serta tingkatkan theoretical sensitivity agar analisis tetap kuat dan transparan. Kesimpulan dari artikel yang saya review adalah grounded theory bukan sekedar metode analisis, melainkan pendekatan penelitian komprehensif, keseluruhan yang jika dijalankan dengan disiplin dapat menghasilkan teori yang benar-benar lahir dari data dan bermanfaat secara praktis maupun akademis. Sekian dari saya, terima kasih.